Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi berada di tempat wisata ya kan yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di desa mana nih Bang? Di Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Melangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah sebelumnya untuk penonton Santi Dharma Chandra, kenalan dulu nih dengan suku asli Dayak ya kan, dengan abang siapa nih Bang? Kenalkan, nama saya Yayan, Mm-mm. Ketua Darwis Karang Bintang Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Melangan. Saya asli anak Dayak, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Nah ini di desa Ajung ya. Nah tadi kan Santi lihat nih bahwasanya pas waktu tadi kegiatan sama Pandite, terus kegiatan sama anak-anak Hindu yang ada di sini, terus tadi Santi ngelihat ada tulisan wisata, ya kan? Nah di desa Ajung ini ada tempat wisatanya Bang? Iya, ada wisata. Wisatanya apa? Wisatanya cenderung ke untuk saat ini ke alam, tapi kami punya beberapa wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner juga ada. Tapi kami lebih ke wisata, lebih ke alam dan budaya. Wisata alam dan budaya. Nah contohnya ini kan Santi lihat ini ada sungai yang cukup jernih banget ya kan, nggak ada sampahnya sama sekali ya. Terus ada gunung-gunung di sini. Nah ini gunungnya juga cukup sakral sekali. Nah ini sungainya tuh sungai apa namanya? Ini namanya Sungai Pitap. Sungai Pitap. Jadi ini Dayak Pitap. Ya, jadi Dayak di sini untuk tempat ada Dayak Pitap, tapi untuk keseluruhan itu Dayak Maratus. Dayak Maratus. Nah ini untuk gunungnya gunung apa ini? Kalau di sini nama-nama gunung itu banyak. Banyak. Jadi setiap ada gunung itu pasti ada nama, ada gunung ada nama. Jadi yang lebih terkenalnya di sini adalah Gunung Hau. Gunung Hau ya kan. Tapi bisa untuk mendaki. Iya, untuk para wisatawan berkunjung itu ya ke Gunung Hau salah satunya. Itu untuk di Kabupaten Melangan, yaitu gunung yang tertinggi. Setelah nomor 1 di Gunung Halahalau. Halahalau. Nah baiklah, untuk nanti untuk Santi lihat bahwasanya kan ini banyak tempat wisata yang memang harus diwartakan ya kan, agar alam, adat, budaya suku Dayak ini bisa tetap eksistensi di Nusantara ini. Nah ini untuk lokasinya di Desa Ajung ya? Iya, di Desa Ajung. Kalau untuk biaya masuknya ini berapa sih? Karena kan kita kalau untuk merawat alam kan butuh biaya juga. Berapa untuk harga tiket masuknya? Untuk tiket masuk untuk saat ini saat ini karena kita ini tahap pemula ya. Jadi untuk per orang itu masuknya tuh 25.000, terus parkirnya itu 10.000, jadinya 35.000. Cukup murah ya. Sangat murah sekali. Iya, murah. Nggak rugi nggak sih? Ya kalau dihitung-hitung rugi ya nggak ada ruginya, cuman ya itu karena kami ini tahap pemula, biar nanti pengunjungnya tambah banyak, tambah yang penasaran juga banyak. Jadi nanti seiring berkembangnya zaman, berkembangnya kemajuan, terus misal nanti dibantu dari pihak Darwis untuk fasilitas, terus dari Dinas Dispora Kabupaten, dari pemerintah daerah juga. Misalkan ini kan mau dibangun, ada gazebo, ada homestay, ada wisi, ada tempat ibadahnya juga untuk muslim. Jadi itu nanti di tahun berikutnya mungkin kami akan adakan perbaikan untuk kepengurusan, terus untuk pengelolaan juga itu. Jadi dengan bertambahnya fasilitas mungkin nanti tarifnya juga akan kami naikkan. Ya karena untuk kesejahteraan juga untuk di sini. Nah ini apa sih yang melandasi kok bisa dipakai dengan desa wisata untuk alam atau apa, itu bagaimana? Apa yang menggagasi kenapa ini dijadikan tempat objek wisata? Iya, karena kita dulunya belum belum terjemah pendidikan, belum terjemah kemajuan. Ya dengan adanya kemajuan saat ini oleh pemerintah daerah, oleh kementerian, jadi kami sering dibawa oleh Dinas Pariwisata itu studi banding lah rasanya tuh ke tempat-tempat wisata, seperti salah satunya kayak di Bali kan itu
bukan masyarakatnya mencari duit, tapi masyarakatnya kedatangan duit gitu Oh ya. iya Itu iya jadi iya. Uang yang mencari kita. uang yang mencari kita. Jadi di sana kami punya inisiatif untuk Desa Ajung, yang di sana bisa. Kenapa kok Desa Ajung punya potensi yang banyak, dari alam, dari budaya kok nggak bisa dikembangkan gitu. Jadi kami ada inisiatif di sana. Jadi kami ada tumbuh niat untuk membangun wisata. Ya inilah wisatanya, wisata Batu Ajung, wisata Gunung Hauk yang saat ini baru, ya walaupun sudah jalan hampir 5 tahun, kami masih anggap ini adalah sebagai pemula. Iya iya. Pasti ada tantangan-tantangan dalam membangun Ya, desa pasti wisata. ada. Apa sih tantangan terberat dan bagaimana untuk solusinya menurut Abang Wayan? Abang Yayan, Wayan, Abang Yayan. Iya. Aduh keinget Bali terus habis itu. Nah, jadi untuk yang tantangan-tantangan bagi kami yang terutama itu membenahi dari SDA, terus SDM-nya juga itu kami masih berbenah diri. Iya, Dari pemerintah kota, kabupaten kota, mungkin yang bisa untuk yang kami harapkan ini adalah untuk fasilitas yang ada di tempat wisata, itu yang utama ya. Yang lebih lagi mungkin menurut kita pribadi itu adalah infrastruktur, ya jalan kan, untuk supaya aksesnya ini bisa para pengunjung wisata sampai ke tempat langsung. Ya, untuk saat ini kami hanya bisa sampai ke tempat ini roda 2 ya, belum mobil ya. Ya kami berharap jembatan sama jalan bisa sampai ke sini. Jadi untuk memudahkan para wisatawan keluarga bisa sampai ke sini. Oh iya. Dan juga satu hal lagi, ini bisa kenapa di sini tuh sinyalnya susah? Untuk sinyal itu karena kami mungkin terhambat. Kemarin kita sudah ajukan, sampaikan ini ke Kemenko. Karena itu mungkin terhambat izin, kemungkinan izin karena ini masuk kawasan hutan. Jadi mungkin perizinannya itu tidak mudah ya. Iya. Mungkin Tolong butuh proses ya, gitu. Jadi untuk siapapun yang bekerja di Kementerian Informasi ya kan ataupun Kominfo di Desa Ajung, tolong dibangun tower sinyal karena itu sangat menunjang untuk wisatawan, untuk Iya. akses, dan nanti juga pasti untuk dimusyawarahkan dengan desa adat untuk di sini ya kan, Iya. disesuaikan dengan kawasan hutan dan bagaimana pembangunan seperti mungkin di berbeda kementerian atau untuk pembangunan BPU ya biasanya untuk Iya, jembatan atau lain-lain itu tetap harus sesuai dengan kondisi adat dan budaya dan alam. Iya. Ya kan, agar tidak merusak sistem yang ada Iya. di sini seperti itu kan. Nah, kuliner khas Desa Ajung nih apa? Kalau untuk kuliner ya kami punya banyak, Mbak. Banyak. Ada salah satunya lamang. Ya lamang itu beras dicampur pisang dibuat di dalam bambu. Itu Oke, lamang. lamang. Itu salah satunya. Kuliner yang lainnya mungkin bahasa Ajung, bahasa Dayak Ajung itu rabun. Rabun itu diambil langsung, bisa langsung dihaluskan, dipacik, itu baru dimasak, bisa langsung dimakan. Ditambah lagi yang lain mungkin kayak pokoknya banyak deh. Banyak seperti itu. Nanti kan ini tadi tak lihat ada untuk homestay juga ya. Jadi kalau untuk mendaki lewatnya aksesnya lewat sini. Iya, lewat Batu Ajung. Lewat Batu Ajung sendiri ya tadi. Tapi ada nggak kayak misalkan mungkin Santi nih kan masih belum pernah naik di Gunung Hauk ya. Ada nggak yang nemenin atau memang dari penduduk sini untuk bisa di sana untuk menggunakan jasa dari orang sini tadi, dari Santi untuk bayar untuk sebagai traveler guide-nya, dari guide-nya itu bisa. Iya, bisa. Kami dari berdirinya Pop Darwis itu kami sudah siapkan guide ya. Jadi siapapun yang membutuhkan, yang memerlukan guide, kami siapkan. Jadi untuk jasanya itu dari base camp Batu Ajung sampai ke puncak Gunung Hauk itu PP-nya itu 100.000 satu orang. Serius? Iya. Murah banget. Lumayan. Rugi nggak? Ya kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya. Jadi nggak ada ruginya. Mungkin bagi guide di samping mengantarkan pengunjung, dia juga olahraga.
healing juga, Iya, dapat iya. uang jajan 100.000. Tapi kalau bisa, kalau Santi bisa dikasih apa kalau jadi duetnya Santi minta 500.000 lah. Nggak mau rugi Santi, ya kan? Kalau Iya. di sini sederhana banget Kalau soalnya. misalkan pengunjungnya mau ngasih berapa itu keikhlasan ya gaibnya nerima aja. Iya. Tapi kalau dari kami kesepakatan itu aja dulu. Tapi nanti dengan beriringnya waktu terus bertambahnya fasilitas dari pemerintah, dari Pokdarwis mungkin akan kami naikkan juga. Tapi kami tetap mempertimbangkan agar apa namanya pengunjungnya ini nggak terlalu berat. Kami juga dari pengelola nggak terlalu banyak ngambil kan gitu. Jadi apa namanya keseimbangan lah mungkin. Iya. Seperti itu. Nah, satu hal lagi, satu pertanyaan. Sebagai orang Dayak, apa sih Abang Yayan ya, Abang Yayan ini untuk bagaimana memandang alam, peran alam untuk kehidupan kita manusia seperti itu. Karena kan kita lihat sendiri bahwasanya untuk Santi lihat di seluruh Kalimantan ya, tidak hanya di Kalimantan Selatan, mungkin di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Kalbar atau dan lain-lain, itu juga banyak eksploitasi alam seperti itu kan. Nah, sebagai suku Dayak nih yang asli untuk menjaga alam Kalimantan, bagaimana pandangannya untuk peran alam untuk manusia? Oke, terima kasih Mbak Yanti. Ya, kalau saya sebagai anak Dayak Kalimantan itu kami sangat apa namanya sangat menghormati leluhur kami, sangat menjaga alam apa namanya dari mudah-mudahan jangan ada tambang ya di sektor kami karena kami ini kemarin mau diadakan apa mau dijadikan taman nasional tapi kami tetap ada prinsipnya itu menjaga adat kami, menjaga leluhur kami untuk tetap bisa hidup dengan apa namanya hasil alam yang berlimpah ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah ataupun provinsi pusat itu bisa mengayumi menjaga untuk dijadikan salah satu aset negara lah. Ya istilahnya itu hutan Dayak di Desa Ajung. Nah, ini untuk mungkin pesan Santi juga untuk pemerintah atau untuk pengusaha dan lain-lain ya, atau siapapun yang memang bekerja di dalam hal membabat hutan dan lain-lain. Dan ini berlaku tidak hanya untuk Kalimantan tapi di seluruh Indonesia, karena mungkin kemarin berita banjir di Sumatera, terus di Bali juga banjir, di mana-mana juga bencana alam banyak karena itu banyak ya mungkin tanda kutip eksploitasi alam ya kan. Ini untuk kesan Santi untuk keseluruhan, belajarlah jadi manusia yang cukup. Kita makan satu piring aja sudah kenyang ya kan. Jangan jadi manusia rakus ya kan. Alam disediakan untuk keseimbangan hidup kita ya kan. Janganlah kalau kita mengambil kayu untuk pembangunan rumah atau apa, mengambillah dengan cukup. Setelah mengambil harus tanam reboisasi lagi ya kan. Itu yang penting ya. Jangan setelah ngambil gelondongan banyak banget terus habis itu ditinggal. Jangan seperti itu, karena kehidupan semua peran itu kalian juga kelak akan memiliki anak yang cucu, anak dan cucu. Apakah kalian akan mewarisi bencana-bencana alam ini? Itu gunakan hati, pikiran ya, siapapun ya yang mungkin dalam kegiatan bekerjanya atau apa tentang alam atau apa, gunakan hati nurani kalian. Belajarlah cukup. Apa sih yang dicari dalam hidup? Setiap mau tidur renungkan. Apakah tidak ada rasa bersalahkah dalam hatinya ketika untuk menyebabkan hal-hal untuk kerusakan alam dan lain-lain seperti itu kan? Kalaupun kita ya kan, kita manfaatkan, contohnya Desa Ajung ini memanfaatkan desa wisata alam, menjaga kebersihannya, terus untuk memperkenalkan kuliner, adat, budaya, dan bagaimana menjaga warisan leluhur ini yang harus kita contoh ya kan. Karena peran desa ada juga untuk menunjang bagaimana untuk menjaga alam, benar nggak? Iya benar. Nah, saya pernah ngutip kata-kata seperti ini. Gimana? Sebelum apa namanya Indonesia merdeka, negara Indonesia dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Hutan masih utuh, bangunan masih utuh, air masih jernih. Ya, saya apa namanya? Sedih ya? Ya sedih. Jadi apa namanya? Untuk bisa menjaga itu,
nanti jangan sampai apa namanya hutan yang ada di Kalimantan ini rusak begitu. Tentunya dengan harapan setelah saya, anak saya, cucu saya pasti mau ada. Ya, tadi juga ingin alam Indonesia ini lestari, dan untuk Bapak Prabowo Subianto ya, tolong yang siapapun di pemerintahan, lihatlah kita rakyat itu sebagai Tuhan. Karena apa? Di dalam jiwa manusia ini ada atman Tuhan yang bersinergi, yang melinggi, yang memang membersamai kami semuanya. Harapan kami, tanggung jawab sebagai pemerintah bagaimana menaungi akan dipertanggungjawabkan di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Iya, seperti itu. benar. Cobalah untuk lebih menyayangi rakyat, ya kan, perhatikan rakyat. Santi semata-mata untuk ini agar kita juga semua sama ya. Iya, Santi pengen sama-sama. Desa Ajung ini, Santi nggak mau lihat besok Santi 5 tahun lagi ke sini terus Desa Ajung ini berubah ada aliran sampahnya. Santi nggak mau kayak gitu. Abang juga dan semua tetua adat di sini harus menjaga jangan ada sampah. Di sini nggak ada satu sampah pun, tidak ada. Di aliran sungai ini tidak ada sampah satupun. Dan memang untuk akses jalannya juga masih sangat tradisional. Terus habis itu kalau hujan juga listrik mati semalam. Santi itu yang harus dibenerin, karena itu juga listrik itu sebagai sumber daya kita membangun manusia, karena jangan sampai anak-anak kecil mau belajar nggak jadi seperti itu kan. Itu diperhatikan. Bangunlah segala sesuatu itu harus dengan selaras dengan alam. Nah, pesan abang nih untuk anak-anak Indonesia khususnya, tidak hanya untuk suku Dayak aja. Bagaimana sih untuk menjaga alam bang? Bagaimana untuk abang memberikan dedikasinya abang, semangatnya abang dalam menjaga alam Dayak ini di tanah Borneo ini? Tolong kasih semangat. Untuk saya semangat ya, untuk adik-adik anak Dayak walaupun bukan anak Dayak yang merasa khususnya di Kalimantan Selatan, cintailah di alam ini seperti mencintai diri sendiri. Karena yang namanya saya ini sampai tidak bisa berkata-kata mbak ya. Pokoknya harapan saya itu jagalah alam, jangan sampai dirusak, di pohon ditambang, terus jangan tergiur sama tambang. Itu biasanya tambang itu kalau nggak ada masyarakatnya yang mau mengambil untung, mengambil kelebihan, itu yang memberikan izin, mungkin tidak akan jadi tambang di sana. Karena yang kuncinya itu adalah kepala yang berkuasa di suatu desa atau di daerah tersebut mengizinkan untuk para tambang itu masuk, maka disitulah hutan itu akan rusak. Mungkin harapan saya untuk para kepala pemimpin, baik kepala desa, kepala daerah, itu bisa menjaga ya, untuk kelestarian alam ini seperti apa itu, karena kita sudah belajar dari kehidupan saat ini, ada Sumatera, ada Aceh, ada Bali, itu kita sudah melihat di sana. Kita Kalimantan sudah saatnya sudah waspada, mungkin seperti itu, jaga-jaga untuk saat ini ya, untuk ke depan kita biar sama-sama menjaga hutan Kalimantan. Itu harapan anak saya sebagai anak Dayak di Pegunungan Meratus. Mungkin itu sama-sama kita menjaga alam. Ya, Santi juga akan menjaga alam Kalimantan, karena Kalimantan adalah bagian perjalanan hidup Santi. Santi dulu kecil di Sampit, siapa bang? Jadi untuk keluarga juga keluarga dari tante semuanya itu pendidikan, memang udah mental orang Dayak kita harus kuat-kuat, harus strong dimanapun berada, dan apapun itu yang kita langkahkan. Kalau kita di agama Hindu kita diajari Trinita Karana ya, untuk cita-cita Santi tetap Santi akan menjadi begawan atau presiden, karena Trinita Karana akan Santi terapkan di Indonesia. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita sesama manusia, saling sayang, baik beda agama, beda politik, beda partai, mau beda suku atau apapun harus sama kasih sayangnya. Bagaimana agar rakyat itu kompak, saling sayang dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana menjaga alam, karena tanpa alam manusia tidak akan ada. Jadi itu yang harus nanti jaga semangatnya abang Yayan juga. Dan untuk semua tetua adat di sini Santi ucapkan hormat selalu dan Santi sayang juga di sini, karena Kalimantan adalah bagian hidup Santi. Terima kasih. Ya, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan nanti untuk kontaknya bang, nanti kan teman-teman nih misal nih Kak Santi
Aku mau wisata di Desa Ajung nih, pengen tahu tentang suku Dayak yang ada di sini yang di Maratus, atau pengen Iya. naik di Gunung Hau, ya kan? Kontaknya berapa? Bisa disebutkan? Kontaknya bisa dihubungi untuk Ketua Popdarwis Mm, atas nama Yayan dengan kontak 0821 mm, 5226 8156. ya. Ya bisa langsung ke sini. Iya, nanti tak tulis di deskripsi, dan nanti untuk mungkin untuk di narasi juga Santi lampirkan, izin ya Iya, untuk tak lampirkan untuk kontaknya. Jadi kalau untuk wisata di sini jaga alam, buang sampah di tempatnya, ya kan. Jangan untuk berbuat aneh-aneh, ya kan. Jangan nanti takutnya membakar, kalau ada ketemu ilalang-ilalang kering nanti Iya. merokok terus dibakar, kan jangan seperti itu, ya kan. Pokoknya kita saling sayang, jaga alam, maka alam juga akan menyayanginya. Oke, terima kasih untuk kebaikannya, untuk Iya. Bang Yayan. Nanti izin Santi mau swimming di Oh, boleh sungai, swimming ya. di sungai. Ya, oke, Nah, terima kasih ya. swimming. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Kita tutup para Mas Santi. Hindu kan Bang? Iya. Hindu. Tos dulu dong. Oke, mantap. Itu para Mas Santi ya. Om Santi, 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 Om.